ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Jangan berharap bahwa para pejuang kebenaran akan diam walaupun menghadapi tantangan seberat apapun, karena tidak ada cara menyelamatkan bangsa ini kecuali menyingkirkan para pengkhianat-pengkhianat. Untuk Bapak Jokowi, kalau Bapak memang sebagai negarawan, Bapak pasti tidak akan mau urusan ini akhirnya menjadi tertunda-tunda, Pak. Kasih tunjuk aja, Pak, ke kami tentang ijazah Bapak. Itu sudah selesai. Mestinya hal ini, masalah ijazah ini tidak akan sampai gaduh seperti ini. Sampai banyak yang ditangkepin, sampai banyak yang dilaporin. Seharusnya Bapak Jokowi, kalau seorang negarawan itu akan menjaga seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah sampaikan oleh koordinator tim dan juga sama juga Bang Rizal Fadila yang hari ini datang. Sebenarnya minggu lalu juga sudah datang kami, karena tadi sampaikan beliau ini sakit karena kecelakaan. Tapi ya tetap tanpa bak bibu, tanpa minta klarifikasi, ya Polda ini tetap memanggil juga ya. Jadi ini betul-betul sebenarnya ya sudahlah, tapi kita ikuti aja. Jadi Bung Rizal Fadila SH ini dikenakan dugaan pasal 310, 311, pasal Undang-Undang KUHP, kemudian pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, termasuk juga pasal 27A Undang-Undang ITE. Yang mana di sini nanti tentunya seperti yang disampaikan Bung Rizal tadi, kalau beliau ini sebenarnya, wah justru di sini tempatnya yang dia tunggu sebenarnya untuk terjadinya pembuktian. Kalau apa yang dipertanyakan oleh mungkin bukan hanya dia, jutaan masyarakat Indonesia. Apakah ijazah ya tentunya Joko Widodo yang dikatakan seorang insinyur yang kuliah di Universitas Gadjah Mada benar-benar kuliah di sana. Di sinilah tempat pembuktian. Nanti ya di sini ya kita harapkan diteruskan untuk pembuktian oleh penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Ya kami juga sebagai pengacara di sini akan mendampingi untuk melakukan pembuktian pada pengadilan nanti, sehingga majelis hakim nanti akan membuktikan apakah sebenarnya ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Tentunya kita ini adalah negara hukum ya, kita tidak ingin ada orang yang membuat kejahatan, orang lain yang dihukum. Ya kan? Sudah banyak yang dihukum atas kasus ini sebenarnya. Jadi sekali lagi saya tekan, kalau ada orang yang berbuat kejahatan, jangan sampai negara kita negara hukum, ada orang lain yang dihukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan sepintas, nah setelah ini nanti bisa masuk. Selanjutnya kita tetap kompres, nanti tim kuasa hukum masuk, khawatir udah ditunggu penyidik. Tapi Pak Gunawan mana? Biar nyampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak banyak karena semua sudah mewakili. Di sini kami minta doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Agar hukum tidak dijadikan objek jual beli oleh para penguasa, oleh pemilik modal, dan oleh para kaum zalimin. Hanya itu saja. Bismillah, takbir. Baik, kita antar dulu ke depan, tapi kita nanti lanjut kompres biar di sini saja. Kami persilakan Bang Rizal Fadila sama pendamping tim untuk masuk. Kita kawal dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut aja, khawatir udah cukup yang tadi lah. Ya, selanjutnya ada Pak Saididu bisa menyampaikan dukungan, Pak. Iya, dukungan bahwa ini harus transparansi, ini dikawal tokoh-tokoh begitu. Bunda Mary nanti ya. Mohon maaf, ada nggak satu cowok lagi samping saya? Biar nggak langsung, ada lagi nggak? Cowok. Nah, biar nggak langsung. Oh iya, Pak. Di belakang dulu ya, Bu ya. Silakan, Pak. Saya pegangin deh, nggak apa-apa. Mana Bang Gustaf? Ya, sini, Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami sebenarnya para pengejar kebenaran
berharap agar keluarga Joko Widodo menghentikan segera kegaduhan negeri ini yang selama lebih 10 tahun telah dilakukan dan tidak bosan-bosan melakukan. Itu sebenarnya harapan kita sehingga kita bisa damai. Dan saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan. Karena faktanya selalu demikian. Bermain isu-isu yang menyebabkan orang saling berantem, akhirnya saling melaporkan, akhirnya saling memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Dan saya harap ini berhenti dilakukan karena rakyat juga ada batas kesabarannya terhadap kelakuan seseorang keluarga mengacak-acak bangsa ini seenaknya. Dan rakyat juga ada batas sabarnya untuk aparat negara tidak lagi digunakan oleh kepentingan keluarga ini untuk mengacak-acak bangsa. Kami semua sudah capek diacak-acak, dipecah belah, dibikinkan isu, dibikinkan buzzer untuk saling menghujat dan saling memenjarakan. Saya berharap mantan Presiden Joko Widodo merenunglah nikmat apalagi Allah yang Anda diberikan kepada Anda sekeluarga. Berhentilah jahat kepada bangsamu dan rakyatmu. Itu saja yang saya harapkan. Dan kalau memang ada kesalahan, akuilah kesalahan itu. Dan insya Allah rakyat Indonesia paham kok. Dan janganlah bermain playing victim terus untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Dan semua Bapak lakukan adu domba dan ini orang menyatakan ini adalah cara-cara ormas yang pernah menjajah Indonesia. Itu jangan sampai itu yang terjadi. Sekali lagi kepada aparat, berhenti jadi alat pemecah belah bangsa, tegakkan keadilan kebenaran, dan jangan jangan berharap bahwa para pejuang kebenaran akan diam walaupun menghadapi tantangan seberat apapun, karena tidak ada cara menyelamatkan bangsa ini kecuali menyingkirkan para pengkhianat-pengkhianat. Tidak ada jalan lain. Kalau enggak, insya Allah akan terus berjuang. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan momentum ini digunakan aparat untuk menegakkan kebenaran, bukan menjadi pelindung pemecah belah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saididu. Selanjutnya Bu Menu, koordinator dari mana? Nah, habis itu Bunda Mary ya. Nah, saya pamit. Kalau sudah ibu-ibu, saya di belakang saja. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum. Kalau masalah ijazah palsu ini sudah 3 tahun ya, tapi tidak pernah selesai sampai hari ini. Ada apa? Sebetulnya benar katanya Pak Didu. Kalau hari ini kita ini di sini untuk mencari kebenaran. Kita adalah rakyat yang sebetulnya hak kami untuk mencari tahu apakah ijazahnya Bapak Jokowi asli atau tidak. Kan seperti itu ya. Dan untuk Bapak Jokowi, kalau Bapak memang sebagai negarawan, Bapak pasti tidak akan mau urusan ini akhirnya menjadi tertunda-tunda, Pak. Apa susahnya kalau kita itu kasih tunjuk aja, Pak, ke kami tentang ijazah Bapak. Itu sudah selesai. Kan seperti itu. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang disebabkan selama 10 tahun Bapak berkuasa. Itu banyak banget, Pak, polemiknya. Jadi jangan ditenggelami lagi dengan masalah ijazah palsu yang sebetulnya gampang sekali permasalahannya. Bapak itu cuman ambil ijazahnya Bapak, kasih tahu ke kita. Oh, sudah selesai. Tapi masalah yang ada yang sangat besar adalah
kita sedang terancam kedaulatannya. Jangan sampai tenggelam. Itu aja. Dan satu kata, kami rakyat Indonesia, bukan hanya Pak Jokowi aja yang merasa terhina. Pak, kita ini sama 10 tahun, kita itu banyak yang sudah mati, Pak. Ekonomi nggak bergerak untuk kami. Dan kami sebagai ibu-ibu, kami masih menuntut adili Jokowi. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini sangat simpel ya. Kami selaku masyarakat yang peduli dengan negeri ini sangat menyayangkan. Seharusnya Bapak Jokowi tadi yang dikatakan sebagai seorang negarawan, mestinya hal ini, masalah ijazah ini tidak akan sampai gaduh seperti ini. Sampai banyak yang ditangkepin, sampai banyak yang dilaporin. Seharusnya Bapak Jokowi kalau seorang negarawan itu akan menjaga seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Tapi hari ini Bapak tidak lakukan. Seharusnya ketika kemarin ada yang menuduh ijazah Bapak itu adalah palsu, simpel sekali Pak. Bapak tinggal ambil ijazahnya, Bapak perlihatkan di depan umum, halayak umum, dan Bapak persilakan untuk ahli forensik untuk mengecek keasliannya. Selesai kan? Tapi tidak dilakukan. Sampai kemarin teman-teman datang ke Solo, ya langsung silaturahmi tabayun, pengen lihat juga mana ijazahnya supaya tidak ada kegaduhan lagi di Indonesia ini. Tapi Bapak tetap tidak mau memperlihatkan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa sebelum datang ke Solo ada 10 orang wartawan yang diperbolehkan masuk, Bapak perlihatkan, tapi nggak boleh difoto. Nah itulah hal-hal yang akan menimbulkan asumsi-asumsi, pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, ada apa? Bapak bilang kepada kita, nanti akan saya tunjukkan ketika diminta oleh pengadilan. Kemarin di Surakarta, pengadilan di Solo, ketika mediasi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, Bapak pun tidak tunjukkan ijazahnya. Kenapa? Seharusnya simpel, Pak. Tidak akan ada kegaduhan, tidak akan ada teman-teman yang dilaporkan apabila Bapak berani untuk menunjukkan di depan publik umum, ini ijazah saya. Silakan cek ijazah saya, asli atau tidak, serahkan kepada ahli-ahlinya. Jadi begitu, Pak. Kami mohon Bapak Prabowo, tolonglah Pak. Bapak turun dalam masalah ini. Kami sudah tidak mau lagi banyak teman-teman kami yang dikriminalisasi. Seperti saya juga salah satu korban waktu itu yang dipenjara juga. Jadi kami mohon Pak Prabowo, kami mohon sekali untuk stop kriminalisasi para aktivis, para anak-anak bangsa yang peduli dengan negeri ini, dan para orang-orang yang seperti Mbak Munut dan yang lain-lain ini, yang insya Allah tidak ada kebencian sesungguhnya dengan Pak Jokowi. Hanya kami minta, Pak Jokowi, ayo. Kami semua adalah warga negara Indonesia dan kami berhak untuk mencari kebenaran dan kami berhak juga untuk mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.